ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah Allah terus memberikan nikmat rahmat, kesempatan, kondisi yang sehat walafiat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, amal soleh, menuntut ilmu dan seterusnya kepada kita semua. Semoga Allah SWT terus memberikan nikmat ini insyaallah. Selawat beserta salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya diminta untuk menyampaikan materi memang yang banyak menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam karena memang tidak menemukan dalil yang sharih, dalil yang pasti terhadap masalah-masalah ini. Yaitu materi kita hari ini adalah fiqhuz ziyarah wa maulidin nabi dan tahlil. Ini materinya luar biasa. Tahlil maulid nabi dan ziarah kubur. Tema ini sebenarnya, masalah ini saya sudah tulis di buku saya, dalam buku Wasatiyatul Islam moderasi Islam yang kalau nggak salah sudah dibagiin di sini ya. Wasatiyatul Islam yang warna hijau itu. Oleh karenanya saya tidak pakai slide Bapak Ibu sekalian, karena ini materi sudah kita pahami sehari-hari, cuma kita ingin mendudukkan masalahnya serta dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum membahas tiga masalah ini, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, perbedaan antara as-sunnah dan bid'ah. Yang kedua, apa tuh dalil muttafaq alaih dan dalil mukhtalaf fi. As-sunnah adalah semua hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat beliau setelah beliau diangkat menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hal yang terkait dengan Nabi itu sunnah. Kalau hadis lebih khusus, itu semua ucapan, perbuatan dan ketetapan hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita,
Kalau as-sunnah ini lebih luas. Ya, sifat-sifatnya, kondisi hidupnya, itu masalah sunnah. Sunnah dalam bahasa adalah peninggalan. Ya. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajrun mislu ajru fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang meninggalkan peninggalan, maksudnya sunnah yang baik, bermanfaat bagi manusia, lalu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang melakukan sunnah tersebut. Ini sunnah yang didefinisikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah itu adalah sesuatu yang umum dari Nabi. Semua hal yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW, sampai senyumnya, jalannya, tidurnya seperti apa, itu sunnah. Adapun bid'ah dari kata badi'us samawati wal ard. Badi' atau bada'a adalah secara bahasa menciptakan, mengadakan sesuatu yang baru, tidak ada model sebelumnya. Makanya kata Allah, badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Karena sebelumnya tidak ada model langit dan bumi yang lain kecuali yang Allah ciptakan sekarang. Jadi badi' itu bukan inovasi, bukan tiruan, tapi memang asli, tidak ada sebuah ciptaan yang tidak ada model sebelumnya, tidak ada contoh sebelumnya. Secara istilah, itu secara bahasa ya, bid'ah. Secara istilah bid'ah itu banyak versinya. Bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi, menurut Imam Syatibi, menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menurut Ibnu Taimiyah dan seterusnya, bid'ah itu memiliki banyak definisi, tetapi hampir sama, intinya itu hampir sama. Definisi bid'ah yang paling bagus, yang paling disepakati, ya, yang paling umum di dunia Islam adalah mengadakan satu amal, satu perbuatan di dalam Islam yang dianggap ibadah, atau dijadikan ibadah, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun As-Sunnah, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu disebut bid'ah. Jadi inti bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam masalah agama, masalah ibadah atau akidah. Tidak ada dalil dari Al-Quran, Sunnah, maupun dari langsung maupun tidak langsung. Itu definisi bid'ah yang hampir disepakati. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, dari definisi ini tidak semua hal baru bid'ah, karena semua hal baru dalam masalah agama. Dalam masalah agama, bukan masalah yang lain, bukan. Jadi masalah alat apa sebagainya enggak masuk bid'ah. Karena dalam masalah agama bukan masalah kehidupan, hal-hal yang terkait dengan teknologi dan sebagainya enggak masuk bid'ah. Dia dalam masalah agama. Agama pun dua hal, akidah dan syariah. Masalah akidah, keyakinan kita kepada Allah dan bagaimana kita menyembah Allah. Ya. Sehingga
pengertian bid'ah itu sempit sebenarnya. Cuma ada orang yang sengaja memperluas-luasnya kemana-mana gitu loh. Ini yang pertama, jadi pengertian sunnah dan bid'ah. Nah, kalau ini jelas, maka kita akan mudah menghukumi tahlil, ziarah kubur dan maulid. Yang kedua, ada dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati. Dalil yang disepakati atau muttafaq alaih adalah dalil yang digunakan oleh para ulama dalam Islam. Kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab. Jadi kalau bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, masalah hukum-hukum ini tidak lepas dari 4 mazhab, Bapak Ibu. Siapa 4 mazhab ini? Kalau nggak salah ini pernah saya jelaskan, tetapi kalau bisa ada penjelasan khusus, ada materi khusus tentang bagaimana bermazhab dan apa itu 4 mazhab. Kita sebenarnya ada puluhan mazhab sebelum 4 mazhab. Tetapi kemudian mazhab itu punah, yang bertahan 4 mazhab. Di masa Nabi tidak ada mazhab karena tidak membutuhkan mazhab. Semua orang bertanya kepada siapa saja yang sudah paham Islam. Mazhab ini muncul pertama kali abad kedua Hijriah. Dan mazhab pertama yang muncul adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu tabi'in. Lalu kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, dan kemudian mazhab Hambali. 4 mazhab ini yang bertahan. 4 mazhab ini menggunakan dalil dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Dalil yang mereka sepakati 4 mazhab ini ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat Al-Qiyas. Jadi kalau sudah pakai 4 ini, nggak boleh lagi bertanya, udah disepakati. Mana dalilnya? Sudah, kalau sudah 4 itu nggak boleh bertanya, mana dalilnya? Loh, orang sudah 4 disepakati. Gak perlu lagi bertanya, ini gak ada contohnya dari Nabi dan seterusnya. Kalau sudah ada 4 ini. Yang kedua, ada dalil yang tidak disepakati. Adapun dalil yang tidak disepakati selain 4 itu, ada 7 atau 8 dalil yang tidak disepakati, Bapak Ibu. 7 sampai 8 dalil yang tidak disepakati. Saya pernah singgung di sini kalau nggak salah, ketika membahas masalah bid'ah itu. Yang pertama itu ada yang namanya al-istihsan, menganggap baik sesuatu. Dalil tidak disepakati. Imam Syafi'i nggak menggunakan istihsan, tapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik menggunakan. Istihsan itu menganggap baik sesuatu di mana tidak ada dasar hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah, tapi itu sesuatu yang baik yang dilakukan oleh umat Islam. Ya. Nah, di antara dalil maulid itu dari istihsan itu, anggap baik. Di antara dalilnya. Ya, makanya dia berbeda pendapat karena mengambil dalil yang tidak disepakati. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini pentingnya, makanya harus dijelaskan. Yang kedua, ada namanya al-istishab, al-istihsab. Istishab itu menyertakan sesuatu yang baru, tetapi sebenarnya ada dalilnya. Nah, yang ketiga itu maslahah al-mursalah. Sesuatu ada maslahatnya bagi umat. Kalau tadi ada yang mengatakan hampir sama maslahah mursalah dengan istihsan, tapi berbeda. Para ulama mengatakan berbeda. Maslahah mursalah itu adalah sesuatu yang kita laksanakan, tetapi kemudian melahirkan maslahat. Hari itu tidak dilihat maslahatnya, tapi kemudian melahirkan maslahat-maslahat di kemudian hari. Ada yang kemudian yang keempat al-urf, adat istiadat, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adat istiadat itu bisa menjadi dalil. Yang kelima adalah syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Kadang ulama menggunakan syariat Bani Israel, syariat Nabi Ibrahim. Contoh syariat yang kita lakukan selama ini adalah haji umroh. Itu syariatnya
Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keenam ada namanya ra'yus sahabah, pandangan para sahabat. Jadi bukan cuma Al-Quran dan Sunnah, tapi pandangan para sahabat, fatwa para sahabat secara pribadi, bukan komunitas, ijma. Fatwa para sahabat tentang suatu hal, sebagian ulama menggunakan. Dan yang terakhir adalah amalu ahlul Madinah, perbuatan ahlul Madinah. Ini digunakan oleh Imam Malik rahimahullah. Bapak Ibu sekalian, inilah dalil yang disepakati dan yang tidak disepakati. Apakah boleh menggunakan dalil yang tidak disepakati? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam Islam boleh, Bapak Ibu. Bukan haram berbeda pendapat. Perbedaan pendapat dimaklumi dalam Islam, diakui oleh para ulama dari kalangan sahabat, dari Nabi, sahabat, tabi'in sampai kita sekarang. Yang tidak mengakui perbedaan pendapat Khawarij biasanya. Jadi kalau ada yang nggak mau berbeda pendapat, biasanya Khawarij, Bapak Ibu, hati-hati. Perbedaan pendapat itu lumrah, ya, tetapi jangan dibesar-besarkan, jangan diungkit-ungkit. Ya, kalau Anda mengikuti A silakan, mengikuti B silakan, mengikuti C silakan. Tidak perlu dibuat umat ini jadi berantem karena perbedaan itu. Selama mereka punya dalil masing-masing, itu yang perbedaan pendapat. Ada materi khusus Bapak Ibu sekalian namanya fiqhul ikhtilaf. Fikih perbedaan pendapat. Sebenarnya kalau kita faham ilmu ini, selesai masalah. Ya. Kenapa? Hal-hal yang berbeda pendapat itu tidak akan menjadi masalah kalau ada ilmu perbedaan pendapat itu. Yang jadi masalah itu ada orang tidak belajar ilmu ini. Karena nggak ngerti akhirnya mengklaim ini, nuduh ini, vonis itu dan seterusnya karena nggak tahu perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat Bapak sekalian lumrah dalam fikih Islami atau dalam syariat Islam. Itu sejak dari Nabi Muhammad SAW. Selama mereka punya dalil yang sahih dan soreh. Berarti sahih itu kuat, valid sumbernya. Soreh itu jelas penjelasannya, tepat penjelasannya, tidak direka-rekayasa gitu. Nah, tapi kita tidak membahas ini, hanya muqaddimah. Lalu kita masuk materi inti kita. Bagaimana hukum tahlil? Tahlil berasal dari kata berasal dari kalimat la ilaha illallah. Disebut tahlil. Kalau tahmid berasal dari kata alhamdulillah, disebut ucapan hamdalah, ucapan la ilaha illallah disebut tahlil, ucapan hamdalah disebut tahmid, ucapan bersyukur disebut tasyakkur dan seterusnya. Ucapan bismillah disebut basmalah dan sebagainya. Istilah-istilah seperti itu sekalian. Sehingga secara bahasa tahlil nggak ada masalah. Orang la ilaha illallah masa nggak boleh. Tetapi secara istilah, makanya definisi itu harus ada secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa saja bisa sesat, Bapak. Harus secara istilah, etimologi dan terminologi. Lughatan wastilahan bahasa Arab. Secara istilah, tahlil adalah berkumpulnya beberapa orang karena satu peristiwa kematian dengan membaca la ilaha illallah dan zikir-zikir lainnya untuk mendoakan si mayat dengan keyakinan bahwa doa zikir itu sampai kepada si mayat. Itu tahlil secara istilah. Lalu bagaimana hukumnya tahlil?
Di sini terjadi perbedaan pendapat yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat secara Quran, hadis, definisi secara istilah itu tidak ada dalam Al-Quran tentang kegiatan tahlil tadi. Tetapi secara terpisah-pisah, perbuatan Nabi secara terpisah-pisah, perbuatan sahabat secara terpisah-pisah, kadang melakukan hal yang sama, tetapi tidak ditujukan kepada untuk orang mati secara khusus. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir bersama para sahabat, berzikir bersama sahabat. Setelah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setelah sholat zikir, kabbara, Nabi bertakbir kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa berzikir bersama. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk banyak membaca la ilaha illallah. Afdhaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Jadi zikir secara berkomunitas begitu ada dalil. Dalil yang lain, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Ya, tidak berkumpul satu kaum, jadi satu kelompok berkumpul saling belajar Al-Quran. Jadi berkumpul belajar Al-Quran itu biasa dalam budaya Islam di masa Nabi maupun di masa sahabat. Bahkan kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi, kalau kalian lewat satu taman surga, maka betahkan diri kalian di situ. Nah, para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala hilaquz dzikr. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Dia adalah halaqah dzikir. Jamak dari halaqah, hilaq. Halaqah dzikir. Jadi halaqah dzikir itu biasa. Diperintahkan, Mang. Yang masalah adalah boleh enggak berzikir berjamaah itu yang disebut tahlil tadi untuk orang meninggal? Kita lihat lagi, jangan dilihat langsung perbuatannya. Lihat boleh apakah zikir dan doa itu sampai enggak kepada orang meninggal? Baca Quran sampai enggak kepada si mayat? Terjadi perbedaan pendapat, Bapak Ibu. Pendapat yang paling kuat, yang paling banyak adalah mengatakan sampai. Ya. Doa, zikir, baca Quran itu sampai kepada si mayat. Apa dalilnya? Dalilnya banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mumtahanah, Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana." Ini ayat doa bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam beriman kepadamu ya Allah, yang sudah meninggal. Allah justru ngajarin doa kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doakan, doa yang paling makbul itu diantara adalah doa anak-anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Bahkan diajarkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa qur rabbighfir wali walidayya, waghfirli wali walidayya." Ampuni aku ya Allah dan kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Jadi mendoakan orang meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, tidak ada perbedaan pendapat bahwa dia sampai. Yang berbeda pendapat itu baca Quran. Apakah sampai bacaan Quran? Pendapat terbesar adalah sampai baca Qurannya itu sampai. Tahlil itu diantaranya baca Quran, baca Yasin, baca potongan-potongan ayat. Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun
Qulun amana billahi wa malaikatihi, surah akhir surah Al-Baqarah, ayatul kursi dan seterusnya. Isi tahlilan itu begitu. Apakah sampai bacaan itu? Sampai. Dalam akidah Tuhawiyah sampai bacaan Quran kepada si mayat. Sebagaimana sampai sedekah. Sampainya sedekah kepada yang meninggal dunia. Jadi kita ini orang anak-anak meninggal ibunya, ayahnya, lalu kita bersedekah atas nama ibu kita, sampai. Kalau itu sampai, masa Qurannya nggak sampai, kata para ulama. Jadi pendapat yang paling banyak itu mengatakan sampai baca Qurannya. Sebagian lain mengatakan tidak sampai. Ya, tidak sampai baca Quran. Kalau doa sampai. Tidak sampai ini ada iskal namanya. Iskal itu kerancuan. Kenapa Bapak Ibu? Di antara doa itu ada yang dari Quran, Pak. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu doa saja apa Quran, Pak? Quran. Masa kita bisa doanya sampai Qurannya enggak? Lah itu doa dari Quran. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Itu doa dari Quran, ayat Quran itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa dari Quran. Masa doanya sampai, Qurannya itu enggak sampai? Atau sampai dua-duanya, Pak? Ya jelas sampai dua-duanya. Dia Quran juga, doa juga, Bapak Ibu. Ini susah dipisahkan antara doa dan Quran. Ya, bisa dipahami ya? Sehingga pendapat yang paling banyak itu adalah bacaan Quran itu sampai kepada Tuhan. Nah, masalahnya tahlil itu kumpul khusus untuk orang meninggal, boleh apa enggak? Itu masalahnya, Pak. Adapun zikir, doa dan Quran tadi sudah kita jelas. Pasti sampai. Pasti boleh. Tapi kumpul khusus untuk jenazah, untuk mayat, apa tak sampai? Apakah boleh? Terjadi lagi perbedaan pendapat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk memberikan kegembiraan, idkhalus surur, memasukkan rasa gembira, menghilangkan rasa sedih kepada orang yang ditimpa musibah. Itu sunnah, Bapak Ibu. Makanya sunnah kita bertakziah 3 hari kepada orang yang ditinggal. Dan para sahabat biasa bertakziah, melakukan takziah selama 3 hari atau 1 hari atau 3 hari kepada keluarga yang ditinggal musibah. Untuk apa? Idkhalus surur, memasukkan rasa gembira agar mereka tidak sedih. Itu dilakukan diperintahkan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah hadis, ayo bawa bantu, berikan kegembiraan kepada sahibul musibah. Biasa dalam praktek para sahabat. Nah, apakah tahlil itu sama dengan yang dilakukan oleh para sahabat? Ada yang sama, ada yang tidak, Bapak Ibu sekalian. Yang sama itu 3 harinya itu sama, selama 3 hari. Bertakziahnya sama, datang ke tempat jenazah, tempat orang meninggal. Doanya sama. Nggak masalah berdoa. Kalau kita datang orang meninggal, Pak, saya karena ini dikit-dikit bid'ah, karena tidak paham perbedaan ini, Bapak Ibu sekalian, ada orang meninggal dunia, keluarganya itu ditonton aja begini. Saya pernah lihat, Pak. Nah, harusnya dia mendoakan ibunya, bapaknya, dia tonton aja begini. Karena dia takut bid'ah. Ini bisa durhaka, Bapak Ibu sekalian. Harusnya dia terus mendoakan orang tuanya, membacakan Al-Quran. Karena tadi pendapat yang paling banyak itu adalah sampai itu bacaan Quran. Terus dia mendoakan dia ulang-ulang aja doa itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Ini yang ulama Indonesia itu nggak suka gitu. Jenazah itu harus dihormati, bukan ditonton. Itu
Itu masalahnya Bapak sekalian terjadi. Kenapa? Karena tadi ada pendapat ini bid'ah nggak boleh. Akhirnya dia lihat aja. Dia nggak mendatangkan solusi untuk menghormati jenazah. Jenazah itu dihormati, itu sepakat ulama. Nggak boleh menyakiti jenazah. Nggak boleh jenazah itu ditaruh di bawah begitu. Nggak boleh jenazah itu disia-siakan. Nggak boleh Pak. Dia harus dihormati. Bangkai kucing aja kita harus tanam Pak. Apalagi manusia. Orang tua kita, keluarga kita. Maka ulama dahulu di Indonesia itu mengadakan namanya tahlil itu. Biar menghormati jenazah. Yang berikutnya, dulu orang kalau datang takziah ngobrol kongko-kongko istilahnya. Ada yang ngobrol tentang mobil, ada yang ngobrol tentang judi dan sebagainya. Lalu kemudian daripada ngumpul-ngumpul nggak karuan omongannya, zikir bareng. Maka muncullah tahlil itu. Makanya itu hanya ada di Indonesia. Tapi kalau 3 hari itu ada di negara lain, Mesir ada. Jadi menurut mereka ini baik, istihsan tadi. Ini baik agar supaya mereka terhindar dari ngomong yang macam-macam. Sehingga hanya zikir kepada Allah SWT. Itu sejarah dan hukum tahlil. Nah, apa yang tidak dibolehkan? Kalau tahlilnya itu sampai 40 hari, 100 hari, 200 hari, takziahnya gitu. Takziahnya itu nggak perlu beratusan hari. Tapi mendoakannya boleh kapan saja. Boleh kapan saja. Ini masalah tahlil. Yang kedua, ziarah kubur. Ziarah kubur masyru', sunnah. Ya, bukan bid'ah. Makanya saya jelasin tadi antara bid'ah dan sunnah. Kalau saya bilang sunnah berarti ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fal'ana fazuruha, al'ana fazuruha. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim Bapak sekalian. Dulu aku larang kalian menziarahi kubur. Sekarang aku izinkan kalian berziarah. Sekarang ziarahlah kuburan. Jadi Nabi menasah ucapannya hukum sebelumnya yang tidak boleh. Para ulama hadis mengatakan, kenapa Nabi sebelumnya melarang? Karena di awal-awal Islam sebagian umat Islam, khususnya kaum ibu itu lemah imannya. Ketika ziarah kubur nanti dia bisa berniaha. Niaha itu meratap di situ di kuburan. Sobek-sobek kami menyusul, nangis dan sebagainya. Itu gak boleh. Ketika umat Islam sudah kuat imannya, sudah paham bahwa meninggal dunia itu biasa, ya, sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ziarah hanya untuk mengambil ibrah, maka boleh. Makanya dibolehkan oleh Nabi. Fazuruha. Bahkan banyak sekali riwayat, puluhan hadis Bapak Ibu sekalian. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW tiap malam menziarahi kubur. Tiap malam. Kalah kita Pak, kita tiap malam Pak. Tiap malam datang ke makam Baqi. Hadisnya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah kita nih karena dikit-dikit beda, akhirnya kita nggak ziarahi kubur orang tua kita Pak. Itu salah. Nabi tiap malam Bapak Ibu sekalian menziarahi kubur para sahabat di makam Baqi dan berdoa, assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Bahkan Nabi ngajak ngobrol orang di kubur, masih salam, assalamualaikum ahlal kubur, bukan ngajak ngobrol. Lalu didoakan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau kita datang ke kuburan, Bapak Ibu sekalian, ini kubur, kita datang ke sini, assalamualaikum, kita salam. Lalu dia jawab salam kita, hadis itu menjawabnya. Dia menjawab salam kita dan merasakan kehadiran kita. Ahli kubur itu merasakan kehadiran kita.
apalagi dari keluarganya, dia merasa nyaman. Ahli kubur itu merasa kayak dapat kedatangan tamu istimewa. Itu ada hadisnya, Pak. Jadi kubur kalau kita datang, dia merasa nyaman. Ahli kubur itu datang si fulan, dia tahu kalau kita datang. Ruh mereka di alam kubur, belum di surga atau di neraka. Ruh mereka, Pak, masih nyambung dengan manusia. Orang alam barzah itu di bawah kita ini alam barzah, Pak. Tanah. Di alam barzah itu bukan di langit di sono, Pak. Alam barzah itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Lihat redaksinya Bapak Ibu sekalian. Di belakang mereka, di belakang kita. Di balik kita, di balik bahasa kita itu, di balik kalian itu ada alam barzakh. Kenapa? Kita tuh jalan di bawah itu alam barzakh, Bapak Ibu. Tanah. Dekat. Makanya Nabi itu terus ngasih salam, ziarah, silaturahim kuburan. Apakah Nabi bid'ah? Nabi sekalian. Ziarah kubur, bahkan kata para ulama, yang tadinya Imam Ghazali, orang yang datang ke kuburan lalu mengingat kematian itu luar biasa. Nah, tapi tujuan ziarah kuburnya mengingat kematian, mendoakan, bukan meminta-minta. Itu yang kufur, musyrik. Meminta pada kuburan itu musyrik, sepakat ulama. Tapi untuk berziarah, mendoakan, mengambil ibrah terhadap kematian, kita datang ke kubur pasti ingat mati. Ya Allah, nanti kita juga akan ke sini ya semuanya. Itu ibrah. Itu justru dianjurkan ziarah kubur. Yang terakhir masalah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahlil ziarah kubur, maulid. Maulid ini dari kata walada, yulad. Maulid adalah secara bahasa kelahiran, ya, tapi tidak cukup kita definisikan secara bahasa kelahiran. Masa kita nggak suka sih kelahiran Nabi? Ya, jadi secara bahasa tidak ada masalah. Maulid, ana khairan Muhammad Arif min Maulid 27 Isnain aku khairan Muhammad Arif kelahiran 1972. Itu biasa orang Arab maulid. Min maulid kelahiran 1972. Jadi secara bahasa maulid bukan kelahiran. Nah, cuma yang dimaksud maulid sini secara bahasa, secara istilah adalah kegiatan memperingati, bukan merayakan, Pak, ya. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW agar menimbulkan kerinduan, cinta, dan pengetahuan mendalam tentang kehidupan Nabi. Itu maulid. Acara di dalamnya membaca maulid. Maulid di sini adalah buku tertentu atau kitab tertentu yang membahas sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahirnya sampai meninggalnya, sifat-sifatnya dan seterusnya. Dalam bahasa Arab biasanya. Di Indonesia ada 5 bentuk maulid, ada 5 buku yang terkenal dari maulid. Ada namanya Syaraful Anam, ada Maulid Ad-Dibai, ada Simtud Durar dan seterusnya, yang sering dibaca oleh para habaib dan di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama. Maulid. Bagaimana hukumnya? Dan kita sudah paham maulid secara bahasa dan secara istilah. Bagaimana hukumnya? Bagaimana dalilnya? Memperingati. Maulid secara umum, dalilnya secara umum ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalil secara umum. Dalil secara umum, tidak khusus. Dalil itu ada 2 macam, Pak. Dalil umum dan dalil khusus. Jadi masalah kadang kita ini, mana dalilnya? Dia nggak ngerti apa itu dalil.
Ada dalil umum, ada dalil khusus. Ada dalil umum yang ditahsis. Ya. Ada dalil ada dalil umum yang ditahsis. Ada dalil mutlak, ada dalil muqayyad. Ini ciri-ciri dalil itu banyak sekali Bapak Ibu dalam kajian usul fiqh. Ya, makanya kalau tidak belajar usul fiqh mudah sekali membid'ahkan sesuatu. Ada dalil majaz, ada dalil hakikah. Bentuknya itu majaz, bentuknya itu kiasan. Ada yang sesungguhnya. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Ada dalil mutlak, ada dalil muqayyad. Nah, dalil maulid itu dalilnya umum dan mutlak, tidak khusus. Dalil umumnya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 5. Surat Ibrahim ayat 5. Allah berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Dzalika liman wa dzakkirhum bi ayyamillah, dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Apa artinya ini? Wahai Muhammad, ingatkan umatmu kepada hari-hari Allah, terhadap hari-hari Allah. Ibnu Katsir mengutip Ibnu Abbas menafsirkan ayamillah itu maksudnya adalah nikmat-nikmat dan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Itu namanya ayamillah. Dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Itu adalah tanda-tanda bagi mereka yang sabar dan bersyukur. Ya, coba. Memperingati hari-hari, kalau di Indonesia namanya hari-hari besar, Pak. HBI, hari-hari besar Islam. Maulid, Isra Mi'raj, Hijrah dan seterusnya. Itu hari HBI, hari-hari besar. Bagaimana memperingati itu? Kata Allah diperintahkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, ingatkan umatmu terhadap hari-hari itu, hari-hari dahsyat itu. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kelahiran Nabi hari dahsyat apa enggak? Kelahiran Nabi itu hari penuh nikmat atau tidak Bapak Ibu? Konteks ayat ini, surat Ibrahim ini adalah, konteksnya adalah, kata Ibnu Katsir, itu tentang diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Lalu kemudian dia bisa membelah lautan. Itu yang disebut oleh Allah, wa dzakkirhum bi ayyamillah, hari-hari Allah SWT. Hari-hari dahsyat yang diberikan oleh Allah. Kira-kira mana lebih dahsyat Bapak sekalian? Selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel atau lahirnya Nabi Muhammad SAW? Atau dua-duanya nikmat Bapak Ibu? Jadi dalil itu umum. Maksudnya umum di sini tidak hanya mengkhususkan untuk maulid, tidak. Dalil umum. Jadi memperingati hari apa saja yang mengandung mukjizat itu diperintahkan Bapak Ibu. Nggak boleh kita lupakan itu. Makanya maulid bukan merayakan, tetapi memperingati. Memperingati 17 Agustus, boleh nggak? Kenapa 17 Agustus itu hari penuh nikmat? Disuruh oleh Allah kita peringati. Jadi 17 Agustus itu disuruh oleh Allah. Kenapa kita merdeka dari penjajahan? Itu makna ayat itu. Nah, dalil dari hadisnya, Nabi SAW setiap hari Senin berpuasa. Ditanya, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Hari Senin itu hari kelahiranku, maka aku berpuasa. Jadi secara dalil ada, tetapi umum. Nah, bagaimana dalil khususnya? Tidak ada dalil khususnya. Sehingga maulid ini itu adalah perbuatan yang lepas. Artinya bentuknya itu sebenarnya muamalah, bukan masuk ibadah, Bapak Ibu. Paham ya, muamalah? Kalau muamalah itu dalil apa namanya? Kalau muamalah hukum aslinya itu boleh. Ya, ada kaidahnya Bapak Ibu sekalian.
Al-aslu fil muamalati lil ibahah. Asli hukum muamalah itu boleh sebelum ada dalil yang melarang. Jadi maulid itu muamalah. Perbuatan kita kumpul-kumpul, ini muamalah Bapak Ibu sekalian. Memang Nabi dulu ada kajian subuh, Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu, ada kajian subuh kan? Ada kajian pada maghrib nggak? Ada kajian duha nggak di zaman Nabi? Nggak ada Pak, muamalah boleh aja. Begitu juga maulid. Karena kelahiran Nabi, kita ayo kumpul, kita peringati Nabi, baca doa, baca sejarah Nabi. Jadi muamalah bentuknya seperti ini. Ada ceramah tarawih nggak di zaman Nabi? Kultum tarawih? Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Itu muamalah boleh. Nah hukum maulid itu begitu. Kecuali di dalam maulid itu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Misalnya maulid dia mempersembahkan makanan ke Nyi Ratu Roro Kidul misalnya, atau dia joget-joget nari-nari, itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Bakar kemenyan untuk menghadirkan roh-roh itu hukumnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi tiga hal ini ada hukumnya sunnah, ada hukumnya boleh. Kita tidak lakukan, tidak berdosa Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang mewajibkan. Tiga hal yang tadi, ziarah kubur, kita ziarah kubur dapat pahala, tidak ziarah kubur tidak berdosa. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Yang ziarah kubur silakan, yang tidak ziarah kubur silakan. Orang sunnah kok. Nggak boleh orang dipaksa dalam masalah sunnah. Kalau wajib baru paksa. Yang kedua tahlil. Tahlil itu orang mau berdoa. Yang penting tadi jangan sampai setiap hari tahlil. Boleh nggak setiap hari tahlil kumpulin orang? Ya, kalau tahlil secara umum boleh kapan saja Bapak sekalian. La ilaha illallah, membaca la ilaha illallah. Jadi ini pilihan-pilihan saja sebenarnya. Kemudian juga maulid. Maulid masalah muamalah, tidak ada kaitannya dengan masalah akidah dan masalah ibadah. Memang orang beribadah di maulid nggak ada. Dia hanya ngumpulin orang, baca sejarah Nabi, selesai. Jadi muamalah, nggak ada hukum. Boleh aslinya. Ini barangkali Bapak sekalian tiga hal yang sering dipermasalahkan. Ini sudah masuk Rabiul Awal, muncul lagi masalah maulid. Padahal sudah selesai hukumnya. Cuma ada orang pingin keren-keren, dimunculin lagi di masyarakat, permasalahkan lagi. Padahal sudah selesai. Silakan bermaulid, yang tidak bermaulid tidak ada masalah. Muamalah. Demikian Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ditanyakan atau menyangka dan sebagainya silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Ya. Baik, Mas Sudah. Dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemudian di Indonesia itu banyak transaksi. Ya. Pada waktu pemilihan itu katanya karena tidak boleh selalu sebab gunakan transaksinya, jadi gabungan itu sebenarnya boleh. Ya. Terus yang kedua masalah haul. Nah ini pada dilakukan di masyarakat saya. Ya. Jadi kan apa yang kita haul itu ya kan tujuannya yang baik. Tapi makna haul itu kan kita menggunakan sudah lama sama sekali pasnya ya. Masih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak sekalian biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam tuh. Saya tangkap tadi bahwa tahlil adalah fungsinya membaca Quran dan membacakan Quran sampai jumhur ulama ini kalau tidak salah sampai. Kemudian ada pelaksanaan yang saya pernah ikuti bahwa dalam tahlil itu kemudian selain memang ada sebuah tapi ini intinya takziah itu tidak memberatkan memberikan atau menghibur kepada keluarga yang meninggal supaya dia terhibur. Tapi kenyataannya bahwa si keluarga yang meninggal itu dia melakukan beban banyak
dana ya, ustaznya ada 5 yang ikut mendoakan. Itu masing-masing yang berapa. Kemudian konsumsinya, akhirnya hakikat daripada kasihan menghibur itu malah mengeluarkan mesin intinya kadangnya kasihan itu malah kita memberi bantuan ya, kalau tidak salah sunnah kita malah kalau yang kasihan itu kita membawa makanan, logistik dan lainnya lah konsumsi ya. Tapi ini terbalik, ini yang perasaan yang saya pernah itu. Dan yang kedua Maulid itu tadi kan bukan ibadah yang muamalah. Tapi ada pendapat juga itu sahabat tidak pernah mengikuti Maulid Nabi. Kalau itu memang muamalah yang baik, mestinya sahabat itu dekat dengan Rasul mesti memperingati. Walaupun sendiri tadi kan Ustaz dikatakan bahwa Rasul memperingati hari kelahirannya tiap hari Senin. Tapi ada beberapa ulama mengatakan bahwa sahabat itu tidak pernah memperingati lahirnya Rasul. Kalau itu memang ya menurut saya isi sahabat dan kita ikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Yang pertama terkait dengan penggunaan mazhab. Bagaimana bermazhab? Apakah boleh mencampur-campur mazhab? Para ulama 4 mazhab mengatakan tidak boleh melakukan talfik namanya. Talfik itu campur-campur. Saya wudunya pakai mazhab Syafi'i, nanti sholatnya pakai mazhab Hambali. Sebenarnya itu adab saja sebenarnya. Bagi orang awam itu menghindari 2 hal. Yang pertama talfik, yang kedua tidak bermazhab. Bagi orang awam itu harus bermazhab. Kalau dia tidak bermazhab bisa sesat dan bisa salah dalam melaksanakan syariat. Campur-campur mazhab bagi orang awam tidak boleh. Ya, tidak bermazhab itu dibolehkan kepada ulama yang bisa menafsirkan Quran, hadis dan seterusnya. Itu termasuk perkataan Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita orang awam ini tidak bermazhab, lalu dia tidak bisa menafsirkan hadis, menentukan maqasid syariah dalam Al-Quran maupun hadis, itu berbahaya. Nanti dia bikin sholat baru kalau dia nggak bermazhab. Saya langsung Quran, ente siapa? Bahasa Arab aja nggak bisa. Itu berbahaya. Itu sepakat ulama, Pak. Nggak boleh harus bertaklid mereka, bertaklid kepada mazhab itu bagi orang awam. Kenapa? Dia memang ada rakaat sholat dalam Al-Quran. Memang ada hadis yang menjelaskan tentang rakaat pertama baca ini, rakaat. Hadisnya itu dipahami oleh para ulama dengan menggabungkan beberapa hadis. Ada detail-detailnya itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang berikutnya tidak cara memahami ayat misalnya wasjudu warqa'u, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya. Jadi amannya orang awam harus bermazhab. Dalam hal ini memilih salah satu mazhab. Tidak mencampur-campurkan. Kenapa? Bisa merusak agama. Contoh, dalam mazhab Syafi'i menyentuh perempuan walaupun itu istri batal sholatnya. Dalam mazhab Maliki tidak batal. Lalu kemudian ini kita ada Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Dilihat orang yang imam itu pegang istrinya, cium istrinya, terus dia jadi imam. Kira-kira nyaman nggak hatinya orang mazhab Syafi'i itu? Dia jadi nggak nyaman. Ini kok orang batal wudu jadi imam kita? Sekalian, itu berbahaya sekali. Itu di beberapa negara Arab orang sampai berantem. Itu jadi imam, wudunya batal. Menurut saya nggak batal, saya Maliki.
Nah, oleh karena itu kalau bisa satu mazhab sehingga tidak terjadi pertengkaran itu. Ya. Jadi campur-campur mazhab itu. Kecuali dalam kondisi emergensi. Boleh menggabung beberapa mazhab. Contoh kita umroh atau haji. Tawaf itu harus berwudu. Itu sepakat ulama. Sekarang kita bawa istri, pegang istri. Menurut mazhab Syafi'i batal, nggak dipegang istri hilang Pak. Apalagi istrinya 4, makin repot. Itu kan bersentuhan Pak. Bahkan kita bersentuhan dengan istri orang juga. Kadang kan orang kita pakai ihramnya kelihatan badan. Ada orang India, labbaik Allahumma labbaik, kesentuh tangannya badan kita. Kita berpindah mazhab pada mazhab Maliki, bersentuhan tanpa hawa nafsu boleh. Boleh kan, tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mazhabnya dia repot, harus dia bungkus semuanya. Boleh saja, tapi dia merepotkan. Nah, dalam kondisi emergensi boleh kita pakai mazhab ini. Tetapi kalau tidak emergensi, bagusnya fokus satu mazhab Syafi'i, sehingga tidak memunculkan fitnah seperti yang saya sebutkan tadi. Ada sampai berantem Pak di beberapa negara, sampai berantem. Kamu jadi imam tapi batal wudunya, seperti tadi. Dan hal-hal lain. Yang kedua terkait haul. Haul itu tujuannya Bapak Ibu untuk mengingat jasa-jasa yang meninggal dunia. Yang kedua untuk mendoakannya. Yang ketiga untuk silaturahim. Kalau tujuannya 3 itu tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya kemudian mengumpulkan uang lagi seperti yang disampaikan tadi, itu sudah masuk kepada haram. Karena masuk pada niyahah. Di antara niyahah itu menimbulkan kesedihan kembali, melahirkan kesedihan kembali. Tapi kalau haul itu diadakan untuk pertama mengingat jasa-jasanya. Ya, jasa para ulama itu harus diingat Bapak Ibu sekalian. Pahlawan kemerdekaan kita harus ingat bagaimana jasa ulama mendidik umat ini. Makanya haul itu tidak sembarang orang Pak. Dia yang haul itu aslinya adalah ulama yang punya jasa-jasa bagi negara maupun bagi umat. Ini ustadz kecil dari mana gitu langsung haul juga, repot Pak. Jadi haul itu kata para ulama. Yang kedua untuk silaturahim. Jadi kayak seperti di Sulawesi Tengah itu, muridnya itu di seluruh Indonesia. Ketika hari haulnya itu kumpul semua, datang sampai silaturahim, bahkan ada dari luar negeri silaturahim. Nah kalau untuk seperti itu boleh, itu silaturahim. Jadi dijadiin momentum saja, bukan mengkultuskan kematiannya, bukan. Kalau seperti itu sudah haram Bapak Ibu, mengkultuskan, musyrik bahkan. Tetapi dalam rangka momentum, ada namanya momentum, kesempatan untuk waktu untuk mengenang jasanya, bersilaturahim dan mendoakan orang meninggal walaupun 1000 tahun yang lalu boleh Pak. 1.000.000 tahun yang lalu kita doakan boleh. Itu masalah haul. Haul juga bagian dari muamalah. Hukum aslinya boleh. Tidak haul juga tidak masalah. Yang kedua ada tahlil dan maulid yang salah juga. Misalnya orang disuruh harus motong kambing, motong sapi, itu nggak boleh. Tahlil tapi harus motong sapi, motong kambing dan seterusnya, ngutang, bahkan jual tanah. Nah itu nggak boleh Bapak sekalian. Sepakat lah nggak boleh menyusahkan. Tetapi kalau dia ternyata si mayit itu punya harta warisan yang harus diinfakkan dalam bentuk makanan, pakaian, hadiah, boleh. Bahkan ahli warisnya wajib menunaikan amanah itu. Misalnya orang kaya meninggal, dia punya
harta untuk disedekahkan gitu, agar supaya nanti dia kan sedekah amal jariahnya kan begitu, disedekahkan, itu boleh, nggak masalah. Dengan cara ngasih makanan nggak masalah. Jadi nggak merepotkan, justru dia bersyukur ada orang hadir yang dikasih itu. Nah, kalau yang seperti itu boleh. Yang kedua boleh itu adalah ketika orang hadir, masa nggak minum? Nah, itu sebagai adat istiadat kita gitu, menyambut tamu. Orang datang baca doa bareng-bareng misalnya malam pertama, masa nggak minum? Malam kedua, masa nggak minum? Kita kasih, itu tidak membatalkan. Misalnya ada buah, minum, air minum, itu boleh saja sebagai penghormatan terhadap tamu yang datang, tidak membuat dia sulit untuk hanya air minum. Itu kita biasa ngasih, tidak menyusahkan dia sama sekali, boleh saja. Jadi yang tidak dibolehkan dari sampai ngutang, bela-bela padahal yang orang nggak mampu. Ya, itu budaya kita Pak. Orang datang ke rumah masa nggak kasih minum? Kalau seperti itu boleh saja. Dan jangan ada yang ekstrim, haram minumannya. Nggak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nabi saja ditegur oleh Allah. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Bagaimana mungkin engkau Muhammad mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Air minum halal Pak, nggak boleh kita haramkan. Ya, sesuatu yang halal kita haramkan itu resikonya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja ditegur, apalagi kita manusia. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekali. Maulid. Sahabat tidak mencontohkan Nabi Muhammad, sahabat tidak mencontohkan. Kenapa tidak ada maulid di zaman Nabi? Kalau maulid yang asli memperingati itu untuk mengingat kembali jasa Nabi, mengingat kembali sejarah hidup Nabi, mengingat kembali sejarah hidup Nabi, sunnah-sunnah Nabi, itu maulid yang bagus. Tapi kalau yang lain itu tidak. Nah, bagaimana para sahabat kok tidak melakukan? Sahabat tidak membutuhkan maulid. Kenapa? Karena kehidupan Nabi itu masih segar di ingatan mereka, Bapak Ibu sekalian. Masih ingat loh, orang Nabi Muhammad hidup di antara mereka. Makanya maulid itu baru ada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Sekitar 600 tahun Nabi wafat. Para ulama di masa itu untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW, menghidupkan kembali kecintaan kepada Nabi, pembelaan terhadap Nabi, mereka adakan, ayo kita buat acara baca sejarah Nabi. Itu sejarahnya itu begitu. Sehingga karena ini muamalah, ada beberapa muamalah yang tidak ada di zaman Nabi, zaman sahabat, ada di zaman kita. Dan itu biasa, tidak ada masalah. Kayak tadi pertanyaan saya, ada nggak kultum ba'da subuh di masa Nabi? Saya tanya Bapak Ibu, kultum ba'da subuh itu bagus atau tidak bagus? bagus. Kalau bagus, kenapa tidak dilakukan oleh sahabat? Muamalah itu relatif tergantung kondisi umat. Muamalah itu. Kalau di masa Nabi, masa sahabat, maulid itu tidak relevan. Kenapa? Karena Nabi masih baru hidup. Orang-orang yang bersama Nabi masih hidup, masih banyak yang hidup. Kalau kita menjadi relevan, kenapa? Udah jauh jaraknya dari Nabi. Jadi masalah relevansi saja. Bukan masalah bid'ah, tetapi masalah relevansi saja. Ada hal-hal yang relevan di zaman kita, ada yang tidak relevan di masa Nabi SAW. Makanya di Arab Saudi, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ada doa khatmul Quran. Di zaman Nabi ada nggak doa khatmul Quran? Nggak ada. Kenapa? Karena relevan di zaman kita, gitu, sehingga mengingatkan orang kepada Al-Quran, cinta kepada Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.